Sobat Semar Biru, kembali lagi di Semar Biru Hiburan Seru. Semar Biru TV, smart and creative. Nah, di hiburan seru kali ini kita akan mengajak Sobat Semar Biru semuanya untuk mengunjungi komunitas teater Pacitan. Penasaran keseruannya seperti apa? Yuk pantengin terus channel kesayangan kalian, Semar Biru Hiburan Seru, Semar Biru TV, smart and creative. Berbicara masalah teater di Pacitan itu sangat menarik sekali. Kita pernah mengalami zaman keemasan teater di Pacitan itu sekitar tahun 97 sampai 2000-an. Itu kita mengalami zaman keemasan di mana pada waktu itu teater di Pacitan, khususnya pada waktu itu adalah Teater Dor SMA 1 Pacitan, itu mampu merajai event-event atau perlombaan teater di tingkat provinsi Jawa Timur. Pada waktu itu sering kita tampil pentas di Jawa Timur dan mampu membawa pulang piala maupun prestasi yang sangat membanggakan. Pada waktu itu teater di Pacitan itu berkiblat ke arah barat, berkiblat ke arah Jogja, karena pada waktu itu pelatih-pelatih kita itu memang berasal dari alumni-alumni SMA 1 Pacitan yang kebetulan kemudian menjadi tokoh-tokoh teater di Jogja. Ada Mas Wahid, ada Mas Usup, dan juga ada Mas Najib Al-Maskur, yang mana sampai saat ini beberapa dari tokoh-tokoh tersebut masih aktif di teater di Jogja. Salah satunya adalah Mas Usup, di mana dia masih aktif di sebuah teater besar di Yogyakarta. Kemudian selepas itu teater mengalami pasang surut, di mana kemudian kita menjadi jarang sekali untuk berbicara di event-event provinsi. Kemudian teater mulai dibangkitkan lagi pada waktu itu oleh teman-teman yang berasal dari timur, salah satunya adalah Mas Hendro, di mana dia membawa style teater dari Jawa Timuran, itu coba dibawa ke Pacitan. Kita mengalami pergerakan dari teater yang dari Jogja, kemudian dirubah menjadi teater atau mulai berubah menjadi teater gaya Jawa Timuran, di mana di sini ada terjadi perbedaan yang cukup signifikan, di mana ketika kita berkiblat pada teater Jogja, teater barat itu bentuk teater kita lebih ke teater yang lebih santai, lebih membumi, lebih kepada kegiatan-kegiatan sehari-hari. Sedangkan di teater timur atau teater Jawa Timur itu dialog-dialognya lebih lugas, lebih kemudian puitis, bahasa-bahasanya juga agak tinggi. Itu yang kemudian terjadi perbedaan di era 90-an sampai 2000-an ke era sekarang ini. Kemudian teater di Pacitan juga mengalami surut karena beberapa faktor juga. Salah satunya adalah event-event teater yang ada di Kabupaten Pacitan ini sangat jarang sekali. Lomba antar grup teater itu sangat kurang sekali, karena mungkin salah satunya juga fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk kegiatan-kegiatan teater itu masih sangat kurang di Pacitan. Misalnya adalah tempat-tempat yang di situ bisa kita menyaksikan atau mementaskan teater di hadapan masyarakat, sehingga sampai hari ini itu teater masih sangat kurang dinikmati oleh masyarakat kita. Di era-era saat ini kemudian Mas Tondo dan beberapa teman-teman yang lainnya ini mulai kemudian menghidupkan kembali teater di beberapa sekolah-sekolah di Pacitan. Ada kemudian di SMK 1 dengan teaternya, kemudian
SMA 1 juga mulai bergeliat lagi teater door-nya. Di luar dari itu juga ada beberapa kampus yang juga mulai bergeliat teaternya. Salah satunya adalah di TKIP PGRI Pacitan. Di luar dari teater-teater lama seperti di SMA 2 Pacitan itu juga ada. Nah, berbicara lagi tentang perkembangan teater di Kabupaten Pacitan, itu antara di kota dengan di wilayah pinggiran itu juga berbeda. Geliat teater di pinggiran itu hampir dikatakan tidak ada. Sekolah-sekolah yang ada di pinggiran itu tidak ada wadah untuk mengapresiasi teater-teater di situ. Karena mungkin salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang bisa melatih teater di situ. Sehingga muncul beberapa teater di luar dari kecamatan Pacitan itu karena memang dulunya ada beberapa guru yang dia alumni teater di Pacitan. Salah satunya mungkin di SMP Negeri 1 Tegalombo. Kita juga punya teater kebetulan karena ada beberapa guru yang adalah alumni dari Teater Door SMA 1 Pacitan dan juga dari alumni teater STKIP PGRI Pacitan. Nah, di sana kita mulai mengembangkan teater, mulai dari teatrikalisasi puisi dan lain sebagainya. Kita berharap ke depan teater di Pacitan semakin bergeliat lagi. Mungkin kita juga berharap pada pemerintah untuk memberikan fasilitas-fasilitas maupun event-event untuk kita mengaktualisasi, kita menampilkan teater-teater kita sehingga teater-teater kita tidak mati, tidak tergerus oleh zaman. Bicara tujuan atau visi ya, hanya pengen mencoba untuk menciptakan iklim berkesenian khususnya teater di Pacitan itu lebih hidup. Bahwa di Pacitan itu ada loh teater, ada loh embrio-embrio, bibit-bibit, komunitas-komunitas yang selama ini mati suri. Jadi yuk kita berproses lagi, yuk berteater lagi yuk. Mungkin ketika kemarin pandemi tidak ada kegiatan, atau sebelum pandemi mungkin dalam tanda kutip agak vakum, ini yuk berteater lagi yuk. Piye carane? Nah, ayo kita mulai dari bibit-bibit muda, dari teman-teman sekolah SMA, mungkin dari teman-teman perguruan tinggi, terus teman-teman dari masyarakat umum, dengan lebih sering melakukan atau mengadakan kegiatan-kegiatan pentas tunggal. Seperti kemarin beberapa sekolah tingkat SMA itu juga ayo pentas tunggal yuk. Dengan dinamikanya yang luar biasa, kemudian alhamdulillah berhasil nih pentas tunggal. Ini ada beberapa lagi SMA yuk. Mereka ada niat yuk, main yuk. Kita bikin produksi lagi yuk. Nah itu, kalau itu terus ibaratnya 1 bulan itu ada pentas-pentas tunggal, teater apapun bentuknya, saya yakin teater atau masyarakat itu akan lebih mengenal teater. Jadi teater tidak terkenal eksklusif, mau dinikmati oleh beberapa orang, tetapi kemudian teater bisa dinikmati banyak orang. Dan luas, ngomong teater itu luas. Nah, caranya yaitu yuk kita lebih rutin, lebih intens untuk bikin pertunjukan tunggal tiap 1 bulan sekali. Yang itu dipertontonkan masyarakat luas. Mereka diundang atau kita pentas di tempatnya mereka, di kampung, nah gitu-gitu. Kita buka diskusi habis pentas, yuk kita ngobrol rame ngono kuwi. Harapannya itu, kalau itu sudah terbentuk, wah ya ekspektasi ini teater di Pacitan iklimnya akan muncul. Ono bentuk lagi mungkin, nah bentuk lain tentang teater. Orang mungkin seni tari, ben-benan orang mengakui bahwa teater ada loh. Itu tujuannya lebih ke itu. Berteater sama dengan berkesenian itu kan adalah satu proses mengungkapkan satu kegelisahan, mengungkapkan satu pesan lewat kesenian, lewat seni pertunjukan, salah satunya teater. Ketika bicara harapan, sebenarnya teater itu mau dibawa kemana tuh harapannya piye toh?
Ya harapannya teater itu bisa menjadi salah satu media untuk mengekspresikan diri, untuk menyampaikan pendapat, untuk mendidik dengan lebih halus karena kita berkesenian bicaranya. Terus kaitannya dengan mungkin pemerintahan atau institusi pendidikan, bicara teater itu luas. Kita bicara tentang seni rupa, bicara tentang seni musik, bicara tentang naskah karena seni sastra karena ada naskah di situ. Itu luas. Dah harapannya karena ke universalan teater ketika di sekolah harapannya ya mungkin sekolah akan iso membuat satu bentuk kegiatan ekstra untuk teater sehingga ya itu menjadi media edukasi dan belajar karena banyak hal. Ini ngomong sekolah, ngomong teater ini sinau akeh, sinau sastra tulis, sinau seni rupa, sinau keaktoran, gitu. Yo sinau gerak itu. Yang pemerintah mungkin harapannya ya pemerintah menjadi fasilitasi itu aja bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari pemerintah bisa jadi kan begitu. Dan kembali lagi berteater berkesenian itu adalah media untuk menyampaikan informasi, komunikasi, edukasi secara halus karena berkesenian. Nah, gimana nih Sobat Semar Biru? Asik dan menarik banget kan konten kita kali ini? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Tetap pantengin terus Semar Biru hiburan seru di Semar Biru TV, Smart and Creative.